Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niken Kerina, mahasiswa D3 Akuntansi dari PSDKU Polinema di Kota Kediri. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai aplikasi ACL dan juga beberapa perintah dan fiturnya. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu apa itu aplikasi ACL. Jadi aplikasi ACL itu adalah alat bantu audit yang berbasis komputer yang dapat digunakan oleh akuntan, auditor, ataupun analis data untuk mendeteksi kecurangan dan kesalahan. Nah, aplikasi ACL itu juga memungkinkan untuk menganalisis data dari berbagai format, misalnya format Excel, DPF, dan file, dan juga memungkinkan untuk mengolah data dalam jumlah yang besar sehingga kinerja dari pengguna itu sangat efektif dan efisien. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menerapkan fungsi join dan merge pada aplikasi ACL. Langsung saja ke tutorialnya. Nah, baik, di sini kita sudah membuka aplikasi ACL-nya dan juga sudah membuat project baru. Jadi langsung saja kita menginput file yang ingin kita gunakan, yaitu file AP-Trans atau daftar utang dan juga vendor atau daftar supplier. Caranya yaitu klik file, pilih new table, lalu klik next. Kita pilih disk karena kita menyimpan file yang akan kita gunakan itu di disk, lalu klik next. Kita pilih AP-Trans DPF. Klik open, next, next, finish. Nah, di sini kita beri nama AP-Trans. Kita klik OK. Lalu ulangi langkah tersebut untuk menginput file berikutnya, yaitu file vendor. Klik next, next. Pilih vendor DPF, next, next, finish. Nah, kita beri nama vendor. Nah, di sini kita menggunakan file DPF, di mana file DPF tersebut sudah terdefinisi. Jadi kita tidak perlu lagi mendefinisikan lagi. Nah, untuk selanjutnya, yang pertama kita akan melakukan atau menerapkan fungsi join. Fungsi join itu digunakan untuk mencocokkan kolom-kolom dari dua file, yaitu primary table dan secondary table, dengan struktur yang berbeda dengan untuk menghasilkan file baru. Di sini kita akan mencocokkan file AP-Trans dengan file vendor berdasarkan nomor vendornya. Namun sebelumnya itu kita harus menyamakan kategori dan line nomor vendor dari kedua file tersebut. Untuk file AP-Trans, nomor vendor tertera di kolom vendor nomor. Kita cek di edit table layout. Untuk vendor nomor, kategorinya C dan line 5. Sedangkan di vendor, kita cek untuk nomor vendor tertera di bagian nomor. Kita cek di edit table layout. Untuk nomor, kategorinya C dan line 5. Jadi sudah sama atau sudah sesuai antara kedua file tersebut. Lalu selanjutnya kita menentukan primary table dan secondary table. Biasanya yang menjadi primary table itu adalah file yang memiliki record terbanyak. Di sini untuk vendor, recordnya 50, sedangkan AP-Trans, recordnya 102. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk primary table di sini yaitu AP-Trans. Nah, langsung saja kita menerapkan fungsi join itu sendiri. Nah, di sini kita buka atau kita aktifkan primary table yaitu AP-Trans. Kita pilih data, klik join tables. Lalu untuk secondary table kita pilih vendor. Untuk primary keys kita pilih vendor nomor. Sedangkan secondary keys kita pilih nomor. Untuk primary field ini opsional, terserah perusahaan mau memunculkan kolom yang mana saja. Di sini kita add all dan mengclear record delete. Kita klik OK. Untuk secondary field sama, kita add all, kita clear record delete, kita pilih OK. Dan jangan lupa untuk mencentang pre-sort secondary table. Nah, di sini untuk use output table kita centang karena dalam fungsi join ini kita akan menghasilkan
file baru dan diberi nama di bagian to, yaitu join match. Kita klik OK. Nah, di sini bisa diartikan bahwa ada 102 nomor vendor dalam file AppTrans yang cocok dengan file vendor. Untuk selanjutnya, kita melakukan perintah merge. Perintah merge digunakan untuk menggabungkan atau mengkombinasikan dua file yang memiliki struktur record yang sama menjadi sebuah file baru. Nah, sebelum melakukan perintah merge, kita harus melakukan perintah extract. Misalnya, di sini perusahaan menugaskan kita untuk membuat rincian jumlah karyawan yang bekerja sebagai desainer yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, pertama kita harus mengekstrak data yang ingin kita gabungkan. Nah, di sini kita sudah memasukkan atau sudah menginput file employee. Jadi langsung saja kita ekstrak data, kita pilih fields, extra fields, lalu kita pilih kolom yang akan dimunculkan yaitu MNO, first name, lalu job, by per period, phone number, dan juga sex atau jenis kelamin. Kita klik OK. Untuk expression, kita diminta untuk karyawan berjenis perempuan. Di sini di file tersebut untuk perempuan didefinisikan sebagai F atau female, dan juga untuk job itu diminta designer. Kita verify apakah sudah valid. Kalau sudah valid, kita klik OK. Untuk to-nya kita beri nama female designer. Kita klik OK. Lalu selanjutnya kita mengekstrak data untuk laki-laki dengan job designer. Kita pilih field, extra field. Kita pilih kolom yang akan dimunculkan yaitu MNO, first, lalu job, by per period, phone number, dan yang terakhir sex atau jenis kelamin. Kita klik OK. Untuk if atau expression sama seperti tadi. Yang membedakan adalah untuk sex kita tulis M atau male, laki-laki, dan juga untuk jobnya designer. Kita verify apakah sudah valid. Jika sudah valid, kita klik OK. Untuk itu, kita beri nama male designer. Kita klik OK. Setelah mengekstrak data yang ingin kita gabungkan, setelah itu kita merge dengan cara klik data, merge table. Untuk secondary table-nya kita pilih female designer. Untuk primary keys kita pilih job. Sama halnya juga dengan secondary keys. Nah, untuk presort dicentang dan juga use output table dicentang, menandakan untuk fungsi merge ini nanti akan menghasilkan file baru dengan nama merge job designer. Kita klik OK. Nah, di sini diketahui bahwa dari 42 karyawan di perusahaan, terdapat 10 karyawan dengan jabatan sebagai desainer, di mana 4 berjenis kelamin perempuan dan 6 orang berjenis kelamin laki-laki. Nah, mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini mengenai fungsi join dan merge. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.